Sebelumnya tak lupa kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami coba untuk mempresentasikan tugas dari matkul SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Kebetulan kali ini yang kami presentasikan yaitu berkaitan dengan Human Resource Management Review atau ulasan manajemen sumber daya manusia. Oke, kawan-kawan sekelas, kita akan mengupas dan mengulas berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan Human Resource Management atau sumber daya manusia. Di sini kepemimpinan bersama dalam perencanaan sumber daya perusahaan dan implementasi sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu karya Julia Hock dan James H. Dulebon. Sistem manajemen sumber daya manusia mengintegrasikan proses sumber daya manusia dan sistem informasi organisasi. Enterprise Resource Planning System (ERPS) adalah sistem informasi yang mengelola bisnis dan terdiri dari aplikasi perangkat lunak terintegrasi seperti hubungan dan pasokan pelanggan, manajemen rantai, manufaktur, keuangan, dan sumber daya manusia. Implementasi atau Enterprise Resource Planning (ERP) proyek seringkali memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, meskipun penelitian telah memiliki sejumlah faktor untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan rutin implementasi dan cara membuatnya lebih efektif. Kepemimpinan bersama merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan fungsi Enterprise Resource Planning (ERP) tim implementasi. Kepemimpinan bersama mewakili bentuk kepemimpinan tim, di mana anggota tim bukan hanya pemimpin tim tunggal yang terlibat dalam perilaku kepemimpinan. Julia Hock dan James H. Dulebon. Untuk mencapai tujuan yang terkait dengan implementasi ERP dan RMS tim dan konsep kepemimpinan bersama, tinjauan literatur teoritis dan empiris menyajikan sebuah kerangka kerja integratif dan menggambarkan penerapan kepemimpinan bersama untuk ERP dan RMS penerapan. Dengan kata kunci, perencanaan sumber daya perusahaan, sistem manajemen sumber daya manusia, dan kepemimpinan bersama tim. Organisasi semakin menentukan tim yang akan menyelesaikan pekerjaan. Tim adalah sekelompok individu yang bekerja saling bergantung untuk menyelesaikan masalah, melakukan pekerjaan atau bekerja menuju tujuan. Ekman 1987. Contohnya adalah penggunaan tim dalam penerapan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang mewakili proyek sistem informasi seperti Richard Fajar dan Sambamurti 2006 halaman 3238. Tim adalah unit organisasi mendasar yang melalui proyek informasi sistem yang dijalankan. ERP adalah perangkat lunak manajemen bisnis yang terdiri dari serangkaian aplikasi terintegrasi yang digunakan organisasi untuk mengelola mereka, informasi, dan menjalankan bisnis mereka. ERP adalah scalable, multifungsional, dan sistem yang kompleks dan mencakup satu Moredobis. Tujuan dari ERP adalah untuk integrasi informasi lintas area fungsional inti dalam organisasi, misalnya keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan lain-lain.
untuk memfasilitasi manajemen dan aliran informasi antara fungsi dan organisasi serta pemangku kepentingan. ERP sekarang dianggap sebagai organisasi teknologi utama yang digunakan untuk mengelola informasi. Al-Masyari 2007. Sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah sistem informasi sumber daya manusia memberikan kemampuan mengelola semua aspek informasi sumber daya manusia organisasi, dan itu merupakan salah satu modul utama dalam ERP. Sementara kompleksitasnya meningkat dengan jumlah dalam proyek implementasi ERP. Menerapkan modul tunggal adalah usaha besar. Sumber daya manusia adalah bagian dari RMS dan mewakili perangkat lunak yang memiliki organisasi anggota untuk mengakses fungsi atau informasi SDM spesifik dan melakukan aktivitas melalui internet organisasi atau internet melalui portal web. Sebagai sistem yang kompleks, ERP adalah upaya yang rumit dan panjang yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. Sebuah survei menyoroti tingkat kegelapan implementasi ERP yang tinggi. Tingkat rata-rata implementasi bermasalah atau gagal lebih dari 50%. Robin Ikio 2001. Karena ERP adalah sistem yang implementasi ERP dalam menerapkan atau lebih banyak dapat mempengaruhi fungsi, sementara mengidentifikasi banyak dan beragam faktor yang dapat membuat kegagalan implementasi dari ERP tersebut. Inti dari proses ERP dalam sistem informasi tim Fajar dan Sambamurti 2006. Tim yang mampu membuat keputusan dan melaksanakan perubahan telah disebut sebagai faktor keberhasilan implementasi utama. Nahlau and Kuang 2001. Lebih lanjut, seperti hanya dengan tim proyeksi pada umumnya, ada kebutuhan untuk menyelesaikan secara bersama dan saling tergantung tugas, berurusan dengan kompleksitas, berbagi pengetahuan dan keahlian, berurusan dengan ambiguitas dan berkolaborasi. Terlepas dari pengakuan pentingnya tim untuk proses implementasi dan tantangan yang dihadapi oleh tim ini, perhatian yang relatif sedikit diberikan pada tim proyeksi SD, sistem informasi pada umumnya, dan tim implementasi ERP pada khususnya. Seperti contoh, tim ERP tidak termasuk dalam aliran utama penelitian ERP yang diutilizasikan oleh Al-Masyari dalam literatur. Sebagai pendekatan yang relatif mudah, semakin populer untuk kepemimpinan tim, ada kebutuhan untuk merangkum dan mengintegrasikan berbagai literatur kepemimpinan dengan tujuan menerapkan tim yang terlibat dalam implementasi ERP dan memberikan atau arahan penemuan masa depan. Meskipun ada alasan ilmiah untuk upaya ini praktis juga karena kompleksitas dan kesulitan yang melekat dengan penerapan keduanya. Menerapkan kepemimpinan bersama untuk tim implementasi serta upaya langsung oleh para ilmuwan untuk menghasilkan penelitian terkait dengan pendekatan kepemimpinan bersama untuk kepemimpinan tim yang efektif. Untuk tujuan ini kami membahas implementasi RMS atau ERP dan tim berkaitan dengan konsep kepemimpinan bersama. Tinjauan yang berlaku sehubungan dengan dampak pada hasil tim, kemudian menggambarkan aplikasi untuk implementasi ERP tersebut dan mengusulkan sejumlah proposal penelitian berdasarkan presentasi dari kerangka kerja integratif. Kerangka kerja ini menyajikan resenden, mediator, moderator, dan hasil dari kepemimpinan bersama di tim, menyoroti untuk penelitian masa depan. Oke, saya akan melanjutkan dari Pak Edi tadi. Untuk kepemimpinan tim bersama menggambarkan kepemimpinan tim kolektif oleh anggota tim dan ditandai oleh kolaborasi, pengambilan keputusan,
dan tanggung jawab bersama untuk hasil. Ini telah digambar sebagai proses saling pengaruh dilakukan sekitar oleh anggota tim, mana mereka memimpin satu sama lain menuju pencapaian tujuan. Menurut Avulio Sivasubramaniam dan Muri Ganjung dan Granger tahun 2003, hal ini umumnya dipandang sebagai relevan dan menguntungkan untuk tim terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kolaboratif dan mendukung anggota tim lainnya. Motivasi dan bertanggung jawab atas hasil yang merupakan perilaku yang penting bagi kepemimpinan bersama menurut Carson, Tesluk, dan Maroni tahun 2007. Terapan untuk ERP atau HRMS tim implementasi kepemimpinan bersama akan melibatkan tindakan kepemimpinan dengan anggota tim selama tahapan proses pelaksanaan di mana mereka terlibat dalam kolaborasi, pengambilan keputusan, dan mengambil tanggung jawab untuk tujuan, bukan hanya diarahkan secara individu oleh seorang pemimpin tim proyek. Kerangka kerja yang terintegrasi pada kepemimpinan bersama. Model kami adalah perpanjangan dari memodelkan fungsi kinerja pemimpin, model hadiah antecedent yang mengarah ke kepemimpinan bersama, mempengaruhi proses tim, dimoderatori oleh faktor-faktor konseptual dan menyebabkan kinerja tim. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan 3 kategori antecedent untuk kepemimpinan bersama: kepemimpinan vertikal, karakteristik anggota tim, dan komposisi dan faktor dukungan menurut Hock tahun 2007. Sebagaimana dicatat oleh Farage dan Sambamurti tahun 2006, cara terbaik untuk tim memimpin terlibat dengan proyek seperti ERP tetap merupakan masalah yang berkembang. ERP atau HRMS implementasi biasanya dipimpin dan dikelola top-down oleh manajer proyek atau pemimpin eksternal yang mengarahkan pelaksanaan menurut Park, Grame, dan Darke tahun 1999. Biasanya fokus pemimpin adalah pada pertemuan jadwal proyek dan isu-isu yang berkaitan dengan proses, sistem, dan aspek teknis daripada memfasilitasi tim fungsi. Menurut Valacich dan George dan Hofer tahun 2006. Menurut Sarker dan Lee tahun 2003 menunjukkan bahwa terlepas dari modus operandi ini, ada konsensus yang berkembang bahwa faktor manusia seperti tim implementasi ERP diberdayakan sangat penting untuk kesuksesan implementasi ERP, lebih dari faktor teknis atau ekonomi yang sering dipandang sebagai faktor penentu utama. Menerapkan ERP atau HRMS membutuhkan mengelola tim yang terdiri dari individu dengan keterampilan multidisiplin yang bahwa bersama-sama dari dalam dan luar organisasi. Proses implementasi sistem ERP biasanya melibatkan beberapa tim lintas fungsional yang mewakili berbagai fungsi bisnis. Tim ditugaskan ke fase yang berbeda-beda dalam siklus hidup pengembangan sistem untuk melaksanakan berbagai modul ERP dan memiliki tanggung jawab seperti untuk menentukan spesialis fungsional, membuat spesifikasi teknis, mengubah atau menyesuaikan modul untuk memenuhi kebutuhan fungsional, dan mengintegrasikan dan menguji modul. Selanjutnya, sebagai tim proyek, tim ini harus mengintegrasikan keahlian mereka, berbagi pengetahuan, beroperasi dengan cara yang sangat terkoordinasi, dan biasanya bekerja di bawah tekanan waktu menurut Farage dan Sambamurti tahun 2006. ERP atau HRMS keberhasilan implementasi sangat tergantung pada efektivitas tim implementasi dalam melakukan saling tergantung dan tugas bersamaan dan berkomunikasi dan berkolaborasi baik di dalam dan di antara tim. Laporan dari frekuensi ERP tingkat kegagalan implementasi menyoroti kompleksitas proses implementasi. Kegagalan didefinisikan sebagai membatalkan pelaksanaan, ketidakmampuan untuk menjalankan organisasi berikut pelaksanaan, misalnya mengganggu produksi atau ketidakmampuan untuk pesanan kapal, ekstensi realistis pelaksanaan dan jadwal go live,
atau sistem go live posting dengan fitur yang tidak memadai. Berdasarkan frekuensi kegagalan ERP, penelitian telah meneliti kegagalan dan faktor keberhasilan banyak dari identifikasi dan fokus pada faktor kegagalan dan menyoroti bisnis dan teknis isu-isu terkait seperti dukungan yang tidak memadai atas manajemen dan sumber daya, rendahnya kualitas proses bisnis re-engineering, lebih ketergantungan pada kustomisasi berat ERP, miskin infrastruktur TI menurut memiliki terlalu ketat dan dari jadwal pelaksanaan dan lain-lain menurut Gergia dan Brady tahun 2005. Literatur juga menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan dan kegagalan sering karena masalah kepemimpinan dan manajemen proyek, bukan hanya karena faktor bisnis atau teknologi itu sendiri menurut Barker dan Froelich tahun 2003. Review penelitian sebelumnya pada implementasi diidentifikasi 11 faktor yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi ERP. Di antara faktor-faktor yang tim ERP dan kepemimpinan mengenai tim ERP, et al. Tahun 2001 dikutip statement tahun 1999 yang menyatakan bahwa kunci untuk implementasi ERP yang sukses Lockheed Martin itu praktikkan tim lintas fungsional yang mampu membuat keputusan dan melaksanakan perubahan. Mengidentifikasi tim implementasi sebagai faktor keberhasilan umum juga telah disorot oleh orang lain seperti Rothenberger dan Schreid tahun 2009. Baiklah, saya Dian Alfari akan melanjutkan proses presentasinya dari Mas Gusti. Siap. Jadi faktor yang dukungan struktural yang dapat berdampak pada perkembangan kepemimpinan bersama faktor-faktor ini meliputi tingkat dukungan yang dirasakan tim, penghargaan dan informasi, kewajaran sistem penghargaan baik dari segi keadilan prosedural dan distributif telah dikatkan dengan peningkatan kinerja dalam tim dan sikap positif dan perilaku seperti komitmen, kepuasan kerja, kinerja peran dan mengurangi perilaku penarikan. Menyelidiki dampak dari sistem reward pada proses yang relevan, kreativiti dan efektivitas tim, dan menemukan bahwa penggunaan imbalan individu yang unggul dibandingkan dengan imbalan berbasis tim dalam mencapai kinerja tim yang tinggi. Dengan demikian, berdasarkan peran sentral kompensasi dan gaji keadilan kepada karyawan, dan pada motivasi dan sikap lainnya dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Kebutuhan kompensasi yang akan diberikan sedemikian rupa bahwa setiap anggota tim secara efektif dihargai untuk kinerja tim individu dan juga berbagai perilaku kepemimpinan. Penyelesaian kompensasi sangat penting dalam ERP. Tim implementasi karena karyawan dari unit fungsional sering ditugaskan untuk berpartisipasi di tim dengan peran yang mungkin memerlukan tingkat yang lebih tinggi dari tanggung jawab. Adapun di sini adalah termasuk kepemimpinan vertikal. Vertikal ataupun kepemimpinan hierarki dapat dilihat sebagai formal, eksternal ataupun internal yang diperilaku kepemimpinan bersama sebaliknya menggambarkan kepemimpinan informal dan internal yang dilakukan oleh anggota tim. Berpendapat bahwa kepemimpinan vertikal dapat menunjukkan perilaku yang karyawan memberdayakan. Hal ini akan mendorong kepemimpinan bersama. Adapun kesimpulan dari proses presentasi yang kami lakukan tadi, yaitu anggota tim implementasi mewakili pekerja lebih dan faktor sukses kritis dalam proyek implementasi ERP. Proyek-proyek ini sangat kompleks serta sering panjang dalam durasi, mencakup beberapa tahun atau lebih, dan berpotensi melibatkan dispersi geografis anggota tim. Tim memainkan peran penting dalam menentukan apakah pelaksanaannya akan sukses atau gagal. Tim-tim ini terdiri dari karyawan sangat terampil dan pekerja berpengetahuan yang bekerja pada tugas-tugas yang sebagian besar saling bergantung yang membutuhkan kerjasama, koordinasi berbagai keahlian dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan bersama merupakan pendekatan potensi tinggi untuk meningkatkan efektivitas tim ini. Tujuan dari
proses presentasi kami yaitu ingin meringkas latar belakang dan teori tentang kepemimpinan bersama dan menjelaskan aplikasi untuk tim implementasi ERP. Kami mendorong kedua pengujian proposi yang disajikan berdasarkan ERP kami, tim implementasi kerangka kepemimpinan bersama. Sekian dari proses presentasi dari kelompok kami mengenai jurnal yang jurnal ya, jurnal human resource management sumber daya manusia. Sekian dari presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.